Shalom adik-adik. Shalom Kak. Bertemu lagi dengan kita di Ibadah Minggu GMI Sola Gracia. Yeay! Apakah kalian sudah siap untuk memuji Tuhan? Siap Kak. Kalau sudah, ayo bangkit berdiri. Kita akan mengangkat lagu Roti dan Mentega. Ikuti gerakan kakak ya. Iya Kak. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Dan mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih Yesus. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Selalu mendukungmu dan mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih Yesus. Kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Masih semangat adik-adik? Masih Kak. Nah, selanjutnya kita akan mengangkat lagu Kasih. Tetap ikuti gerakan kakak ya. Siap Kak. Kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian Yesus Sahabatku. Yesus Sahabatku, Kau mati bagiku.
Selamat pagi. Ya, bertemu kembali minggu pagi ini. Kita bersyukur kita boleh beribadah dalam sekolah minggu pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya? Baik bukan? Hebat. Tentu saja sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Bagaimana kasih itu, kita juga boleh memuji Tuhan. Siapa sahabat yang sejati itu buat kita. Nah, akan dengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita akan memohon pertolongan kepada Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap doa, duduk yang manis, lipat tangan, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini kami akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang persahabatan sejati, yaitu antara Daud dan Yonatan. Nah, adik-adik, firman Tuhan diambil dari 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 50. Nah, coba adik-adik boleh baca. Nah, disitulah firman Tuhan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, adik-adik yang terkasih, coba kakak mau tanya terlebih dahulu. Adik-adik pasti ya punya sahabat. Apa itu sahabat? Sahabat adalah seorang teman baik. Nah, pasti adik-adik punya nih sahabat di lingkungan rumah, kita bisa bermain bersama, atau juga sahabat di sekolah, atau juga punya sahabat di sekolah minggu. Pasti ya, pasti punya sahabat. Nah, sekarang yang akan kita belajar hari ini, firman Tuhan hari ini, bagaimana seorang sahabat atau sikap sebagai seorang sahabat. Nah, pada pagi hari ini, sebagai seorang sahabat bagaimana ya sikap kita? Nah, yang pertama adalah kita akan belajar. Sebagai seorang sahabat, hendaklah memiliki kasih. Yang kedua, yang akan kita pelajari bahwa seorang sahabat adalah kita harus berani atau harus peduli, belajar berbagi. Nah, bagaimana sikap memiliki kasih dan mau berbagi? Mari kita lanjutkan. Adik-adik, Daud dan Yonatan adalah seorang sahabat. Daud mengasihi Yonatan. Yonatan bersahabat baik dengan Daud. Nah, siapa Daud itu? Mari kita belajar, kita mau lihat dari latar belakang siapa Daud itu. Daud adalah seorang yang sangat sederhana. Dia seorang yang bisa dikatakan orang yang tidak mampu. Dia hidup sebagai seorang gembala. Sedangkan Yonatan, dia adalah anak seorang raja. Nah, ayo masih ingat tidak yang minggu lalu diceritakan oleh kakak sekolah minggu? Raja pertama bagi bangsa Israel. Siapakah dia? Hebat. Betul sekali. Dia adalah Raja Saul. Yonatan adalah anak dari Raja Saul. Antara Daud dan Yonatan memiliki perbedaan adik-adik. Daud orang yang sederhana, sedangkan Yonatan hidup yang berkelimpahan. Hidup di istana raja, karena dia adalah anak Raja Saul. Tapi apakah persahabatan mereka memandang antara perbedaan itu? Tidak. Yang akan kita bahas pada pagi hari ini, nah mereka adalah
menjadi seorang sahabat yang sangat baik. Menjadi seorang sahabat yang baik itu adalah dia mau mengerti apa yang menjadi pergumulannya atau kesulitan dari seorang sahabat. Ya, dia sangat mengasihi dan ingat sebagai seorang sahabat itu kalau ada temannya yang sedang kesulitan, kita mau belajar menolongnya. Kalau ada temannya yang sedang sedih, kita belajar menghiburnya. Begitu pula Yonatan. Pada waktu itu ayah Yonatan yang bernama Saul nih memanggil Daud. Kemudian Daud pada waktu itu telah mengalahkan bangsa Filistin. Nah, Saul melihat kehebatan Daud ini. Dia selalu mengalahkan. Kalau dia maju berperang, selalu dia menang. Kemudian saat itu Daud dipanggil oleh Saul dan Daud pun menghadap kepada Saul. Nah, disitulah Saul berbicara kepada Daud. Kemudian pergilah Daud untuk berperang lagi melawan bangsa Filistin. Masih ingat siapa yang dikalahkan oleh Daud? Orangnya tinggi, ya. Kemudian membawa perlengkapan senjata perang. Nah, dia adalah Goliat. Daud pun menang lagi melawan bangsa Filistin. Dari situlah Raja Saul iri terhadap kehebatan Daud. Karena kecemburuan, karena rasa iri itulah menimbulkan kebencian. Dia tidak suka kepada Daud. Tetapi bagaimana dengan Yonatan? Yonatan anak Saul. Yonatan tahu bagaimana ayahnya membenci Daud. Apakah Yonatan kemudian ikut-ikutan ayahnya membenci Daud? Oh, tidak. Yonatan sangat baik dan bersahabat baik dengan Daud. Pada saat Saul merasa benci kepada Daud, Yonatan memberitahukan kepada Daud. Bukan hanya itu saja, Yonatan sebagai sahabatnya Daud tidak hanya sekedar memberitahukan rahasia ayahnya akan membunuh Daud, tidak. Sebagai rasa kasihnya, sebagai seorang sahabat ingin menunjukkan rasa kasihnya. Tadi sudah memberitahukan, menginformasikan bagaimana ayahnya atau yang bernama Saul membenci Daud. Nah, persahabatan Yonatan juga ditunjukkan bagaimana Yonatan sebagai seorang sahabat yang kedua tadi mau berbagi. Apa yang bisa dibagikan oleh Yonatan? Yonatan memberikan yang paling berharga kepada Daud. Apa yang berharga bagi Yonatan? Bagi Daud, pemberian Yonatan itu sesuatu yang sangat mewah. Karena apa? Yonatan memberikan jubahnya. Jubah yang sangat bagus, yang sangat mahal. Dia berikan jubahnya kepada Daud. Dia juga berikan pedangnya. Dia juga berikan ikat pinggangnya. Dia juga berikan panahnya. Itu semua adalah perlengkapan perang. Yonatan tidak merasa sayang dengan barang-barang yang sangat berharga itu. Karena dia merasa sahabatnya itu memerlukannya. Maka Yonatan tidak sayang. Apa yang berharga bagi Yonatan, buat sahabatnya, dia tidak akan merasa sayang. Dia akan berikan apa yang terbaik buat sahabatnya. Nah, adik-adik, Daud pun dengan sukacita menerima pemberian Yonatan. Itulah persahabatan yang sejati. Rasa kasih Yonatan dia tunjukkan. Apapun rahasia ayahnya, dia sampaikan kepada Daud. Kemudian untuk berbagi, Yonatan juga
juga tidak sayang. Apa yang menjadi miliknya, barang berharga yang menjadi miliknya pun dia berikan kepada. Adik-adik yang terkasih, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan adik-adik? Sudahkah adik-adik berbagi kepada sahabat-sahabatmu? Mari pada pagi hari ini melalui kisah Yonatan dan Daud, bagaimana persahabatan dia. Mari kita belajar untuk memiliki rasa kasih kepada orang lain. Kita mau membantu teman kita mau menolong teman kita. Tapi ingat, menolong boleh saja pada waktu-waktu tertentu. Jangan sampai menolong pada hal yang tidak baik. Misalnya, saat ulangan, boleh nggak kita menolong mereka, memberikan jawaban? Itu tidak baik. Kalau kita mau menunjukkan rasa kasih, menolong dengan baik. Teman sedih, kita belajar menghiburnya. Teman kesulitan, kita tolong. Teman sakit, kita doakan. Ya. Kemudian mau berbagi. Bagaimana berbagi? Kalau kita sekolah nih, kalau kita sudah bersekolah tatap muka, ada teman yang tidak membawa pensil, boleh kita pinjamkan. Itu menunjukkan sikap berbagi. Nah, bagaimana sekarang kalau masa pandemi seperti ini? Bagaimana kita bisa berbagi, Bu atau Kak? Ya, rasa berbagi bukan hanya kita bisa, oh ini loh saya bisa membagikan pensilku, saya pinjamkan. Tidak, meminjamkan bolpen tidak. Tetapi bagaimana kita berbagi? Kita bisa berbagi melalui doa, melalui percakapan kita, ya. Berbagi apa saja cerita-cerita yang baik kepada orang lain, itu sudah menunjukkan berbagi. Menghibur orang lain melalui telepon, melalui apapun, itu sudah menunjukkan berbagi. Adik-adik, itulah ya firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita sungguh menjadi sahabat yang baik, sahabat yang sejati buat teman-teman kita, seperti yang dilakukan oleh Daud dan Yonatan. Ingat, persahabatan sejati tidak memandang kaya atau miskin. Yang kedua, mari kita tunjukkan sikap kasih kita, mau menolong, mau membantu, mau menghibur mereka yang sedang mengalami masalah. Yang ketiga, kita mau berbagi. Apa yang kita bisa bagi? Ilmu atau hal-hal yang lain yang kita bisa bagikan kepada teman-teman kita. Puji nama Tuhan adik-adik, itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadilah sahabat yang baik bagi teman-teman kalian. Inilah firman Tuhan, mari kita akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita tutup dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kepada kami, yang mengajak kami agar kami boleh menjadi sahabat yang baik buat teman-teman kami. Bagaimana menjadi sahabat yang baik? Kami mau menunjukkan kasih kami kepada teman-teman kami. Kami tidak membeda-bedakan teman-teman kami, baik yang kaya atau yang miskin. Kami boleh menjadi sahabat yang baik dengan cara berbagi apa yang kami miliki. Itulah Tuhan, kami boleh belajar dari kisah Daud dan Yonatan yang saling menolong, yang saling berbagi apa yang mereka miliki. Terima kasih ya Tuhan, kami mau terus menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang kakak kasihi, sampai di sini dulu ibadah sekolah minggu GMI Sola Gracia pada pagi hari ini. Nah, kita akan ketemu lagi minggu depan dengan cerita yang lebih seru lagi. Oleh karena itu, kakak tetap berharap tetap rajin ke sekolah.
Tuhan Yesus memberkati.